Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Hari ini Selasa 21 September 2021 ya, kita bertemu di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Oke, sebelum kita membahas tentang mata kuliah yang akan kita ampau, yang akan kita pelajari, hari ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran satu semester kita ke depan. Oke, sebelum saya sampaikan RPS-nya, kenalan dulu. Mungkin kalian sudah kenal saya ya, nama saya, kalau di WA Group sudah pada tahu nama saya Sri Mulyani, kemudian nomor telepon sudah pada save kan, sudah pada tahu, kemudian alamat email, ya srimulyani88@gmail.com. Oke, itu sedikit identitas saya ya. Oke, sebelumnya saya mau sampaikan juga kalau saya S1-nya lulusan Pasim juga ya, sama seperti kalian kuliah di Universitas Nasional Pasim, kemudian jurusan manajemen, dan S2 saya di STKIP Pasundan. Saya ambil pendidikan ilmu sosial ya, itu S2 saya. Oke. Mohon maaf, screen-nya sudah muncul belum, Nita? Udah Bu, cuma putih doang. Udah Bu. Putih aja ya. Oke, sebentar saya kembali ke Oke, sudah muncul ya. Ini mata kuliah kita Ilmu Sosial Budaya Dasar. Nah, rencana pembelajaran selama satu semester yaitu saya mulai dari capaian mata kuliah ya. Jadi setelah kita belajar Ilmu Sosial Budaya Dasar, diharapkan kalian mampu memiliki sikap Oke, ketika kalian sudah menyelesaikan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, diharapkan kalian mampu melakukan pemahaman, pengamatan, kemudian analisis terhadap masalah-masalah sosial dan budaya yang ada di lingkungan kalian ya. Kemudian masalah-masalah sosial, masalah budaya itu kita dipecahkan dengan ilmu sosial budaya dasar yang telah kita pelajari. Jadi materi yang kita bahas di kelas ini, di ruangan ini, kita akan implementasikan dengan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita ya, tempat tinggal kalian. Meskipun sekarang lagi pandemi, saya tahu kalau misalnya aktivitas di luar itu sudah dikurangi atau sangat dikurangi, tapi sekarang perlahan-lahan ya, sedikit-sedikit kita sudah mulai membuka diri untuk kembali ke lingkungan tempat tinggal kita ya, lingkungan masyarakat kita, bersosialisasi lagi, tentunya dengan satu, kalian yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Yang sudah vaksin bukan berarti bebas keluar begitu saja, tetap ya, nanti kalau misalnya kalian keluar menganalisis, mencari informasi, mencari data, kalian tetap menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian jangan lupa juga untuk mencuci tangan ya. Ingat pesan ibu seperti itu. Oke, itu capaian mata kuliah ya. Berikutnya ada capaian kelulusan dari mata kuliah ini dan capaian dari kelulusan jurusan yang kalian ampau. Yang pertama, kalian bisa bertanggung jawab ya. Setelah kalian menyelesaikan mata kuliah ISBD, kemudian kalian menyelesaikan semua mata kuliah di jurusan yang kalian ambil, maka kalian diharapkan dapat menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian kalian masing-masing, seperti itu. Kemudian
Berikutnya, diharapkan mempunyai ketulusan, kemudian komitmen, kerendahan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan yang sudah kalian miliki, ya. Itu capaian dari sikap yang harus dimiliki oleh kalian. Yang kedua, capaian tentang pengetahuan yang harus kalian miliki. Yang pertama, kalian harus dapat menguasai teori, konsep, prinsip, ya, prosedur dalam bidang keilmuan kalian masing-masing. Nah, jadi kalau nanti saya mengajak kalian ke lapangan untuk mencari informasi, mencari data, ya kalian harus tahu teorinya, harus tahu konsepnya, serta prinsipnya bagaimana cara prosedurnya mengumpulkan data atau informasi seperti itu. Kemudian pengetahuan lain yang harus dimiliki oleh kalian yaitu dapat mengevaluasi setiap hasil pembelajaran, ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mendapatkan informasi, mendapatkan data, maka data itu kalian evaluasi benar atau tidak. Kemudian masalah itu kalian evaluasi real terjadi atau hanya hoax saja, ya, yang dibuat oleh masyarakat sekitar. Kadang kan ada juga masyarakat yang senang berbicara, ya. Dia banyak berbicara tanpa memberikan data atau informasi yang akurat. Nah, kalian sebagai mahasiswa yang duduk di perguruan tinggi harus dapat benar-benar menyaring mana yang informasi benar, yang akurat, dan mana yang hanya informasi angin lalu saja atau informasi yang subjektif, ya, dari seseorang yang belum tentu benar dirasakan oleh orang lain, seperti itu. Itu aspek dari pengetahuan yang harus dimiliki. Kemudian keterampilan umum yang harus dimiliki, yang pertama, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang sosial budaya tentunya. Kemudian yang kedua, mampu mengimplementasi pengembangan pengetahuan, teknologi, kemudian di bidang pendidikan sosial budaya, ya. Dan yang ketiga, dapat mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian suatu masalah, seperti itu. Jadi kalian harus dapat menyelesaikan masalah itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, ya. Mengambil keputusan sesuai dengan hal-hal yang sudah kalian kaji dengan ilmu pengetahuan. Jadi nanti nih, ya, di akhir proses perkuliahan atau di semester akhir, kalian sama akan mendapatkan tugas akhir untuk mencari masalah di luar. Kemudian kalian nanti kaitkan dengan jurusan kalian, apakah ada kaitannya atau enggak, masalahnya itu bermanfaat atau tidak untuk diteliti. Kemudian nanti kalau misalnya masalah itu bermanfaat untuk diteliti, maka kalian teliti. Setelah itu kalian tuliskan dalam tugas akhir kalian atau skripsi kalian, seperti itu. Nah, dalam mata kuliah ilmu sosial budaya dasar tidak jauh berbeda, kalian diajak untuk menganalisis masalah untuk nantinya dibuatkan sebuah tulisan, ya. Tulisan yang terstruktur, sistematis, dan teoritis juga. Oke, itu seputar kemampuan yang harus dimiliki setelah mempelajari ilmu sosial budaya dasar. Berikutnya saya sampaikan untuk deskripsi mata kuliah ilmu sosial budaya dasar, ya. Jadi deskripsi mata kuliah ini mahasiswa mampu memiliki pemahaman, ya, pengamatan, kemudian dapat menganalisa dan mengaplikasi pengetahuan ilmu sosial budaya dasar dalam pembelajaran di kelas, dalam pembelajaran di kelas dan dalam aplikasi di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian ilmu sosial budaya dasar tadi isinya itu mengkaji masalah-masalah sosial dan masalah budaya yang keberadaannya itu dekat dengan manusia, ya. Bahkan manusia itu adalah subjeknya dari masalah. Benar nggak? Siva, kalau masalah itu buatan manusia, kalau manusia itu suka membuat masalah, Wahyu?
Iya Bu, kebanyakan kayak gitu. Iya, Bu, kebanyakan kayak gitu, benar Bu. Kebanyakan buat Oke, dari ya. manusianya. Jadi kalian sudah paham ya, benar ya, kalau misalnya masalah itu subjeknya adalah manusia ya. Nah, kalian, kita di sini sebagai manusia, individu-individu yang diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut, dapat mengurangi masalah tersebut, jangan menjadi bagian manusia yang akan menambah masalah-masalah baru. Terutama di musim pandemi ya. Sebelum pandemi, masalah sosial itu banyak ya. Kira-kira sebelum pandemi, menurut kalian masalah sosial itu apa saja? Ada yang tahu nggak? Anita? Iya Siva, Bu. boleh. Apa saja masalah sosial yang ada sebelum pandemi? Kalau setelah pandemi kan lain lagi nih tambahannya. Nani? Pengangguran, Bu. Pengangguran, oke. Terus? Kelaparan. Kelaparan, iya. 2, ada lagi? Bullying. Bullying, iya. Masalah sosial juga. Ada lagi? 3. Ada lagi masalah sosial? Selain kelaparan, pengangguran, bullying, apa? Pengamen di jalanan, masalah sosial bukan? Pengemis di jalanan, ya. Kemudian ada juga sampah yang bertumpuk di pinggir jalan, masih ada nggak? Suka lihat nggak? Iya, Bu, ada. Itu masih masalah sosial ya, masalah budaya-budaya yang pastinya kurang baik ya. Bahkan ada juga yang sampai sekarang musimnya teknologi ya, musimnya sosial media, yang meminta-minta ditegur sama pemerintah sudah ada ya. Peminta-minta yang diberikan jalan keluar tapi ternyata kembali lagi meminta-minta, itu adalah masalah sosial yang tak kunjung berhenti. Nah, sekarang di masa pandemi, masalah itu ada nggak? Nani? Ada, Bu. Masih ada ya, tambahannya ada. Banyak, Bu, tambahannya. Banyak. Apa aja coba tambahannya? Masalah sosial ketika pandemi nih, selain yang tadi. Kalau sebelum pandemi kan tadi pengangguran, terus setelah pandemi penganggurannya makin banyak, soalnya banyak yang di itu, Bu, di PHK. Iya, betul ya. Jadi ya, masalah pengangguran bukannya berhenti, tapi malah bertambah ya. Kemudian dari pengangguran yang bertambah, muncul tindakan-tindakan yang merugikan orang banyak ya. Tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kemudian banyak juga orang yang menjadi pengangguran dan dia pada akhirnya stres ya, seperti itu. Muncul jadi tindakan-tindakan yang sebetulnya sangat dilarang atau tidak boleh dilakukan tapi dia lakukan. Seperti itu masalah-masalah sosial. Nah, setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, di saat kalian menjalani masa perkuliahan ilmu sosial budaya dasar, kalian angkat masalah-masalah itu, kemudian kalian cari bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti itu ya. Oke, saya sampaikan juga ini substansi kajian ya, atau ruang lingkup ilmu sosial budaya dasar. Yang pertama itu konsep ISBD ya. Konsep ISBD itu tadi membahas tentang manusia. Kita bisa lihat bahasannya di bawahnya, ada tentang manusia dan kebudayaan, kemudian ada manusia dan peradaban, pembangunan dan modernisasi. Ini pembangunan dan modernisasi itu masih erat ya kaitannya dengan manusia. Kemudian manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ini substansi kajian di bagian pertama. Setelah itu kita tutup dengan ujian tengah semester.
Berikutnya kajian di bagian kedua itu membahas tentang manusia, nilai, dan moral, manusia dan hukum. Oke, di sini ada manusia dan hukum ya. Kalian punya hubungan dengan hukum? Kalian menjadi manusia yang taat hukum atau pernah melanggar hukum? Wahyu? Pernah melanggar, Ibu. Pernah Pernah, Bu. melanggar. Oke. Saat kalian melanggar, apa yang terjadi? Ya intinya berasa bersalah aja, Bu. Merasa bersalah. Dapat hukuman? Ya kadang hukumannya itu gimana ya, nggak langsung itunya apa langsung dihukum gitu kan, nggak secara tidak langsung juga gitu. Oke. Kalau manusia dan hukum itu harusnya hukumannya tegas ya. Karena hukum itu kan tegas, menyangkut orang banyak, kemudian hukum itu disahkan oleh undang-undang juga, beda dengan nilai dan moral seperti itu. Oke, nah ini erat ya kaitannya dengan manusia, karena manusia itu yang membuat produk hukum dan manusia itu sendiri yang banyak melanggar produk hukum. Bahkan tidak sedikit nih orang yang membuat produk hukum, tapi ternyata dia yang melanggar produknya sendiri seperti itu. Itu adalah masalah sosial juga yang ada di negara kita ya. Oke, berikutnya pembahasan tentang manusia, keragaman, dan sederajatan, kemudian pengaruh keragaman dan diskriminasi. Ini ada ya pengaruh diskriminasi yang positif, ada pengaruh diskriminasi yang negatif, nanti kita akan bahas. Kemudian manusia, sains, teknologi, dan seni. Nah ini ya, mengenai teknologi ya, saat ini tuh sangat canggih. Dan akibat dari kecanggihan teknologi ada juga masalah sosialnya. Jadi ada juga masalah yang ditimbulkan dari kecanggihan teknologi. Kemudian manusia, lingkungan, dan manusia dengan kelestarian hidup. Nah, kalau kemarin-kemarin nih kalian pernah analisis kenapa pandemi ini terjadi, apa awalnya, bagaimana akibatnya? Itu berasal dari manusia ya. Manusia dengan lingkungannya dia memberikan hal-hal yang baik atau tidak. Nah, ketika mereka memberikan hal yang tidak baik, maka imbasnya manusia menjadi tidak baik. Tapi kalau misalnya manusia dapat memberikan yang terbaik buat lingkungan, maka diharapkan diharapkan lingkungan memberikan hal yang baik juga pada manusia itu sendiri ya. Berikutnya kajian yang kedua ini kita akan tutup dengan ujian akhir semester. Oke, next ada tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran secara singkat ya. Kalau tadi ada yang sikapnya, pengetahuannya, kemudian keterampilan khusus, keterampilan umum. Nah, ini secara global bahwasanya ilmu pengetahuan, ilmu sosial budaya dasar itu adalah mata kuliah umum ya, mata kuliah umum di setiap perguruan tinggi atau mata kuliah dasar umum di jurusan yang kalian ambil. Nah, mata kuliah ini juga adalah mata kuliah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Makanya saya ajak kalian untuk banyak-banyak menilai, mencari informasi dari masyarakat yang ada di sekitar kalian. Oke, kalau dulu sebelum adanya pandemi, saya suka mengajak mahasiswa itu untuk turun ke tempat-tempat ya, daerah-daerah yang masih memiliki budaya murni ya, yang masih memiliki kehidupan sosial yang lekat gitu dengan masyarakat sekitarnya. Nah, karena sekarang lagi pandemi, jadi kegiatan itu saya tidak jalankan dulu ya, karena mengingat kita harus membatasi diri untuk sering-sering keluar rumah seperti itu. Nanti kalau misalnya kalian sudah atau keadaan sudah membaik nih, kalian boleh mereview ya keadaan lingkungan tempat tinggal kalian dengan keadaan lingkungan tempat tinggal yang masih arif ya, yang masih menjaga nilai-nilai budayanya.
Kalau di Cimahi itu ada Kampung Cirende, ya di sana itu masih terjaga tuh kebiasaan mereka, kemudian hal-hal yang mereka percayai seperti itu, dan mereka masih ya erat hubungan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang berbau budaya. Beda dengan kita nih, yang sehari-hari dari mulai bahasanya, pakaiannya, kemudian cara berkomunikasinya, sampai dengan makanannya ya. Sepertinya sudah jauh-jauh dari budaya atau kebiasaan mereka ya. Kalian bisa merasakan? Kalau kalian sudah menjauh dari budaya yang kalian miliki? Nani? Nani? Iya, Bu. Asli mana? Asli Bandung. Bandung, oke. Dari Bandung ya. Orang Bandung itu pakaiannya kayak gimana? Biasa aja sih, Bu, sopan-sopan. Enggak, nggak maksudnya spesial. pakaian adatnya yang Nani tahu. Oh, kayak kebaya gitu. Suka pakai kebaya sehari-hari? Jarang. Enggak. Jarang ya. Setahun berapa kali pakai kebaya? Kalau ke undangan doang Kalau paling. ke undangan aja. Kalau undangannya ada 2 berarti setahun 2 kali ya. Nah, itu jadi sudah jauh-jauh dari budayanya itu kehidupan kita ya yang ada di lingkungan masyarakat saat ini. Nah, di luar sana masih ada masyarakat Cikondang yang ya masih erat dengan hal-hal yang menurut mereka itu adalah budaya dan masih mereka lakukan ya. Biasanya budaya itu kalau misalnya dilakukan oleh mereka, maka mereka akan mempercayai hal-hal yang baik akan menghampiri mereka seperti itu. Oke, kemudian tujuan pembelajaran yang ketiganya itu dengan menggunakan ISBD sebagai sudut pandang alternatif pemecahan masalah sosial dan budaya ya. Jadi dengan untuk memecahkan masalah sosial dan budaya, kita gunakan ilmu sosial budaya dasar. Ini salah satu alternatif ya. Sebetulnya di mata kuliah lain juga ada cara-cara pemecahan masalah, hanya saja di sini kita fokus dalam memecahkan masalah sosial dan budaya, kita gunakan ilmu sosial budaya dasar. Oke, ini 4 pilar pembelajaran dalam ilmu sosial budaya dasar yang akan kita ampau. Yang pertama, diharapkan kalian bisa learning to know ya, artinya kalian bisa belajar untuk menjadi tahu ya. Setiap pembelajaran, setiap belajar itu kalian harus menjadi tahu sesuatu. Kemudian yang kedua, learning to do. Nah, setelah kalian tahu sesuatu, sebaiknya kalian itu melakukan ya. Termotivasi untuk melakukan sesuatu, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik, melakukan sesuatu yang positif seperti itu, sehingga membawa dampak perubahan, yaitu learning to be. Setelah kalian tahu, kalian melakukan, kemudian ada yang berubah ya, ada yang berubah baik itu dari lingkungan ataupun dari diri kalian sendiri. Contoh kecilnya seperti ini, ketika kalian terjun ke lapangan, ke lingkungan kalian, kalian cari informasi tentang masalah yang urgent ya, yang harus segera selesaikan. Kalian cari tahu. Kemudian yang kedua, setelah kalian tahu apa masalahnya, kalian lakukan sesuatu. Kalian baca buku, kalian cari teori, kalian cari jurnal yang pernah menganalisis masalah tersebut ya. Itu learning to do, melakukan sesuatu. Nah, setelah kalian membaca, menganalisis masalah yang ada dengan teori yang ada, kalian membuat learning to be, mengembangkan itu ya. Lewat apa dikembangkannya? Bisa langsung diimplementasikan, bisa juga dibuatkan dalam bentuk karya tulis ya, dibuatkan dalam bentuk tulisan. Ada informasi masalah, kemudian ada cara pemecahan masalah tadi dengan ilmu sosial budaya dasar. Kemudian kalian buat masalah itu dan pemecahan masalahnya menjadi sebuah tulisan, yaitu karya tulis ilmiah. Itu kan akan menjadi learning to be, pengembangan diri kalian yang kemarinnya kalian tidak punya karya ilmiah. Sekarang setelah belajar ISBD, ternyata kalian mengembangkan diri kalian menjadi punya sebuah artikel ilmiah seperti itu.
Kemudian yang keempat, yang terakhir ini menjadikan kalian bisa hidup bersama ya. Bisa hidup bersama dengan masyarakat. Sekarang bisa hidup bersama? Atau kemarin hidup bersama enggak dengan masyarakat? Bersama-sama ya. Oke, setiap orang itu hidup bersama dengan masyarakatnya. Hanya saja kalian bisa cek, bisa review mana orang yang hidup dengan masyarakat itu baik ya, positif, mana orang yang hidup di dalam masyarakat tapi dia negatif, maksudnya tidak memberikan kontribusi yang baik, atau ada juga orang yang tidak tidak bisa atau menutup diri untuk bisa keluar berinteraksi dengan masyarakat, ada ya. Nah, kalian harus menjadi bagian orang-orang yang bisa hidup bersama dengan masyarakat dan memberikan nilai-nilai yang positif bagi kehidupan di masyarakat kalian, seperti itu. Ini ya 4 pilar pembelajaran. Jadi belajar untuk tahu, untuk melakukan sesuatu, untuk mengembangkan diri, dan untuk bisa hidup bersama. Oke, mekanisme pembelajaran dalam ilmu sosial budaya dasar ini, karena kita masih di dalam jaringan ya, kita sudah bergabung di WA Group, kemudian saya sudah share juga ya link Google Classroom. Nanti yang belum bergabung bisa klik untuk bergabung ya, karena di Google Classroom itu nanti saya akan share materi-materi, kemudian saya juga akan share tugas-tugas di mana agar nilai kalian nanti terkoordinir dengan baik dengan menggunakan Classroom itu. Kemudian untuk berinteraksi, diskusi, presentasi, kita bisa menggunakan Google Meet atau Zoom ya. Oke, aktivitas lainnya kita akan melakukan buku review ya, membaca buku, kemudian studi kasus tadi dilakukan di lapangan tempat tinggal kalian masing-masing. Kemudian setelah kalian melakukan studi kasus, kalian menyusun makalah ya, menyusun apa yang sudah kalian cari yang sudah kalian dapatkan di lapangan, seperti itu. Kemudian kita akan menganalisis jurnal yang berhubungan dengan mata kuliah yang kita ampau, seperti itu. Kemudian nanti dari jurnal yang kita analisis, kita akan bandingkan dengan makalah yang kalian buat. Oke, ini mekanisme pembelajaran. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran atau nilai akhir yang akan kalian dapatkan nanti ya. Yang pertama, kontribusi dari absen kalian itu 10%, kemudian kontribusi dari tugas kalian 25%, dan kontribusi UTS-nya 25%, UAS-nya 40%. Oke. Kegiatan UAS itu nanti materi-materinya yang akan diambil dari tugas dan UTS yang sudah pernah kalian kerjakan. Jadi tugas-tugas kalian itu akan menjadi bahan untuk ujian akhir semester di akhir perkuliahan, seperti itu. Oke, kemudian dalam pengumpulan tugas, nanti karena tugasnya menggunakan Google Classroom, kalian harus selalu memperhatikan waktu pengumpulan ya. Nanti kalau ada tenggat waktu pukul 10 pagi, maka kalian harus bisa mengumpulkan sebelum pukul 10 ya. Karena nanti sistem kalau misalnya lebih dari 10.00, maka akan ada warning terlambat. Nanti kalau yang terlambat, nilainya bisa lebih kecil nih dari yang tidak terlambat ya, karena sistem penilaian saya juga akan perhatikan bagaimana kalian mengumpulkannya tepat waktu atau terlambat, kemudian penulisannya rapi atau masih banyak yang salah tipenya, atau yang pengeditannya masih kurang rapi, itu juga akan menjadi penilaian dalam tugas yang kalian kirimkan. Oke, ini seputar rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Wahyu, Anita, Nani.
Karisma, Belum ada, Bu. oke, Sri Putri, Neng Herdiana, oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri ya. Sebelum saya akhiri, kembali lagi bahwasanya ruang lingkup pembelajaran ilmu sosial budaya dasar itu adalah pembahasan tentang manusia dengan masalah-masalahnya yang ada ya. Manusia dengan lingkungannya, manusia dengan produk yang pernah mereka buat, ya entah itu moral, nilai, hukum, itu adalah produk-produk buatan manusia, dan manusia dengan penyelesaian masalah itu sendiri. Oke, untuk pembahasan RPS hari ini saya cukupkan. Masih ada waktu? Oke, kalau masih ada waktu sedikit ya, saya sampaikan sedikit tentang manusia ya. Di sini ada manusia sebagai makhluk budaya. Karena manusia dan budayanya. Budaya itu buatan manusia ya. Manusia sebagai makhluk budaya. Oke, di sini ya ada 4 macam makhluk ciptaan Tuhan. Yang pertama ada alam, tumbuhan, binatang, dan manusia. Nah, dari keempat makhluk ini ya, yang paling banyak sikapnya itu adalah manusia ya. Yang paling sempurna itu adalah manusia. Selain dia wujudnya ada, selain dia hidup, dia itu mempunyai akal budi. Jadi dia itu punya akal untuk membuat produk hukum. Dia itu punya akal untuk membuat nilai. Dia juga punya akal untuk membuat norma-norma kehidupan. Dan jangan lupa kalau mereka itu punya nafsu ya. Di mana banyaknya manusia itu kurang bisa untuk mengendalikan nafsu. Sehingga ada kalanya sadar ketika membuang sampah ke sungai maka akan menyebabkan banjir ya di kemudian hari. Tapi dia masih lakukan saja hal tersebut ya. Kemudian dia sadar kalau menanam tumbuhan hijau itu akan berimbas pada udara yang lebih segar ya, akan mengurangi pencemaran udara. Tapi di antara kalian ada yang pernah dan suka merawat tanaman? Sri, Rizka, Delvira, suka? Enggak. Enggak, ya. Enggak, kenapa? Sibuk dengan gadget ya? Sibuk dengan gadget, Bu, banyak tugas kuliah, masa tugas kuliah atau tugas yang lain, atau chat dengan teman-temannya, seperti itu. Ya, itu salah satu bahwa dia itu punya akal budi, dia itu mengerti hal-hal yang baik itu dia tahu, dia mengerti, tapi ada nafsunya dia yang menggerakkan dia untuk tidak bertindak sesuai dengan akal dan budinya, seperti itu. Oke, sebagai makhluk yang berbudaya, manusia mendayakan akal dan pikirannya untuk menciptakan kebahagiaan baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat demi kesempurnaan hidup. Oke, sebagai makhluk berbudaya, manusia menciptakan kebudayaannya. Ini pengantar ya, sedikit pengantar tentang manusia dan budaya. Destiani, kamu suka menciptakan kebahagiaan? Kebahagiaan yang kayak gimana, Bu? Ya, menciptakan kebahagiaan. Kamu supaya bahagia itu ngapain? Apa, nonton drakor? Atau pergi ke dapur membuat makanan Korea? Suka nonton drakor, Bu. Penny atau Wahyu, kamu suka menciptakan kebahagiaan tidak? Ya paling apa ya kebahagiaannya tuh
paling nyanyi-nyanyi sendiri gitu kan bahagia. Oke, nyanyi-nyanyi sendiri bikin bahagia ya. Rafli, dengan kamu, apa yang kamu ciptakan supaya kamu itu merasa bahagia? Enggak ada suaranya. Ya? Terus sama teman Bu bercanda. Oke, bercanda dengan teman itu menciptakan kebahagiaan. Ada yang lain nggak? Nani, selain menonton drakor, apa sih yang kamu lakukan dan ternyata itu membuatmu menjadi bahagia? Ya paling sama Bu bercanda sama teman, sama keluarga. Oke. Teman-teman yang lain? Ada yang mau menyampaikan? Saya itu bahagia kalau melakukan ini, itu. Boleh silakan sampaikan. Ayi, Siti, Nur. Nur, kamu itu bahagia kalau ngapain? Kalau melakukan apa? Kalau bisa bantu teman, kayak ngasih solusi gitu, jadi ngerasa senang aja, Bu. Oke, kalau bisa ngasih solusi ke orang lain ya bahagia. Keren tuh. Yang lain? Ai, bagaimana Ai? Ya, kamu bahagia kalau bisa bantuin ibu di rumah beres-beres, memasak. Bagaimana? Ada? Oke, kemampuan orang untuk melakukan sesuatu dan untuk menciptakan kebahagiaan itu berbeda-beda ya. Kemudian tingkat kebahagiaan seseorang juga berbeda-beda. Ada orang yang dikasih jajan 5.000 rupiah, dia bahagia ya. Tapi ada yang dikasih 5.000 rupiah, dia itu bersedih. Siapakah dia? Rizky? Atau Wahyu? Enggak, Bu. Ya biasanya kalau anak kecil dikasih uang 5.000 rupiah itu bahagia, tapi kalau misalnya orang dewasa dikasih 5.000, cukup untuk apa? Seperti itu jawabannya ya. Jadi ya tingkat kebahagiaan orang, tingkat kepuasan mereka itu berbeda-beda ya. Kadang jenis kelamin, kemudian lingkungan sosial, tingkat pendidikan, itu juga bisa mempengaruhi tingkat kebahagiaan seseorang, kepuasan seseorang. Biasanya orang yang puas itu yang akan merasakan kebahagiaan ya. Biasanya orang yang selalu merasa kekurangan, hidupnya itu tidak bahagia. Karena dia akan terus memikirkan, saya kurang ini, saya ingin itu, saya ingin ini, itu ya, tapi tidak ada. Beda lagi dengan mereka yang selalu merasa puas. Mereka akan lebih bahagia, lebih banyak merasakan kebahagiaan seperti itu. Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk kehadiran kalian semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya untuk kalian dalam mengampau menyelesaikan mata kuliah ini sampai tuntas. Kemudian saya tutup pertemuan hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keberkahan. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.